Assalamualaikum. Nah, belajar layer sudah. Mari kita lanjutkan dengan belajar tentang dimensi. Ayo dilanjut, Mas Apit. Nah, demikian tadi adalah bagaimana cara membuat dan mengaplikasikan layer. Berikutnya kita akan belajar mengenai dimensi, yaitu tentang bagaimana membuat, menyeting, dan bahkan menerapkan dimensi di dalam gambar kerja kita. Tanpa membuang-buang waktu, langsung kita simak videonya. Oke, berikutnya teman-teman kita masuk ke dimensi ya. Dimensi pertama yang akan kita lakukan di dimensi adalah kita akan menyeting atau membuat dimensi baru. Sebenarnya di dalam AutoCAD itu sudah ada default dimensi yang bisa kita terapkan, tetapi terkadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, maka kita akan membuat atau belajar membuat dimensi baru. Cara pertama adalah kita ketikkan atau shortcutnya adalah dim style. Kita ketik saja dim style, lalu kita enter. Nah, kita akan masuk ke kotak dialog pertama. Ini standar, ini merupakan, dan ISO 25 ini ya, merupakan dimensi bawaan atau default dari AutoCAD. Sedangkan dimensi ini merupakan dimensi yang sudah saya buat. Oke, kita akan membuat baru dengan ketikan new, klik new, lalu kita bisa namakan dimensi sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan skala 1:100. Ini bebas ya nama ini ya. Kita akan memulai dari yang standar. Continue. Oke. Kita masuk ke kotak dialog lines yang pertama. Di sini kita bisa lihat teman-teman, kita di lines atau di garis ini warna untuk yang pertama ini ya. Bisa kita lihat teman-teman, bisa kita lihat, dan ini pun lagi-lagi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tapi saya lebih merekomendasikan by layer, karena kita nanti di layer akan juga membuat layer dimensi. Maka by layer untuk line atau tipe lainnya juga ini disesuaikan. Kalau saya by layer, line width ini juga saya biasa memilih 0,00. Ini sebenarnya banyak settingan yang bisa kita otak-atik gitu ya. Tapi di sini akan kita jelaskan biasanya yang kita pakai atau yang sederhana. Kita nggak usah ubah baseline-nya. Lalu kita bisa masuk ke extension line yang kedua atau di sini garis ini. Kita bisa colornya by layer. Lalu line type-nya kita bisa pakai hidden, atau semisal kalian menginginkan yang lain bisa ke order lalu load kayak biasanya. Nah, silahkan dipilih. Karena kita sudah punya hidden, berarti tinggal kita terapkan yang hidden. Maka kita akan di hidden, dan ini kita biarkan. Extend beyond dim line ini juga kita biarkan karena ini merupakan settingan untuk ini ya. Jadi extend dari tulisan dengan garis ya, maka akan sesuai selera kalian. Kalau saya biasanya tidak saya ubah. Dan ini juga merupakan settingan untuk istilahnya memberikan jarak antara titik dengan garis. Extension lines yang kedua, misalkan kita titik 100, maka nanti jarak antara titik dengan garis line extension ini akan berjarak 100 gitu ya. Maka biasanya tidak saya ubah. Lalu kita masuk ke kotak dialog yang kedua
simbol dan arrow. Nah, di sini bisa kita custom sesuai keinginan. Lagi-lagi ini sifatnya tidak mengikat, bebas saja. Kita misalkan di sini kita pilih yang ini ya, dot. Contohnya yang kedua sama, lalu leadernya juga kita dot. Nah, untuk arrow size kita akan sesuaikan. Biasanya untuk ini, untuk skala banding 100, coba kita akan ketikkan 10. Lalu untuk yang lain settingan ini sebenarnya banyak sekali settingan, saya nggak biasa untuk mengubah. Lalu kita masuk ke teks. Nah, di teks ini tersedia dua ya, standar dan Swiss ITC-CN. Kita bisa merubah di sini, kita klik saja. Nah, di sini semisal kita ingin membuat teks baru, maka kita klikkan new. Oke, kita sesuaikan nama ya, terserah ini. Lalu ya, yang biasa kita pakai untuk teksnya, kalian bisa pakai Arial atau saya biasanya pakai ISO CP. Ini terserah juga karena bentuknya yang lebih simple, ISO CP. Untuk height-nya karena 1:100, kemungkinan besarnya adalah yang sebanding 15. Ini nanti semisal kurang pas bisa kita ubah atau kita setting lagi. Set current. Oke, kita save, lalu kita close. Nah, di sini tinggal kita ubah ke skala 1:100. Untuk teks saya kira terserah teman-teman ya, mau diubah atau enggak, tapi saya by layer semua. Fill juga non saya kasih. Ini merupakan settingan text alignment. Nah, seperti ini. Berubahnya adalah seperti ini. Ini lagi-lagi juga terserah gitu ya, terserah, dan ini nggak mengikat. Oke, saya misalkan pilih alignment with dimension line, lalu ke fit. Ini biasanya saya nggak merubah sedikit pun di sini, langsung ke primary unit. Nah, di sini kita bisa pilih ke precision atau tingkat presisi yang kita inginkan. Ini merupakan angka di belakang koma ya. Saya akan memilih satu angka di belakang koma. Nah, dengan periode titik ya, period titik, decimal separator titik, dan lagi-lagi saya tidak mengubah apapun gitu ya. Oke, setelah saya rasa cukup, maka kita pilihkan OK. Oke, tinggal kita klik di dimensi yang sudah kita buat, lalu kita ke set current, kita close. Nah, maka teman-teman, apabila dirasa cukup, kita bisa terapkan dimensi itu di objek yang kita gambar. Misalkan di sini denah ini ya, tinggal kita ke menu bar, lalu pilih linear ya di dimensi ini, atau bisa juga di shortcut ketikan dim lalu enter. Nah, untuk yang lurus kita bisa langsung ketikan dim. Nah, ini dimensi yang telah kita buat tadi. Untuk melanjutkan, kita tidak perlu untuk ya mengklik ini lagi, kita ulangi sekali, tidak perlu. Tinggal kita masuk ke annotate, lalu ke continue di sini. Nah, semisal kita sudah membuat satu, saya ulangi ya teman-teman, kita bisa membuat linear ini. Nah, untuk melanjutkan perintah ini tinggal kita continue di annotate ini ya. Tinggal kita continue, kita cari titiknya, cari titik. Nah, maka seperti ini. Lah, ini akan berbeda sikapnya ketika kita mengukur atau memberikan dimensi di objek yang garisnya
miring seperti ini ya, miring seperti ini, itu nggak bisa kita pakai linear yang biasa ini. Nah, itu nggak bisa karena dia memang sifatnya horizontal ataupun vertikal. Ketika miring seperti ini, kita bisa memakai ini ya, linear. Kita ke likeness, nah klik di sini, kita cari titiknya, tinggal kita misalkan pasangan. Nah, seperti ini. Dan untuk objek yang melingkar seperti ini, kita bisa memakai angular ini ya, akan menentukan titik sudutnya ini ya. Nah, 307 derajat. Kita juga bisa memakai radius ini untuk mengetahui radius, atau diameter. Nah, ini untuk mengetahui diameter. Ada banyak teman-teman di sini settingan. Kurang lebihnya penjelasan mengenai dimensi adalah seperti itu. Tentu apabila nanti kurang jelas, teman-teman bisa explore sendiri, atau kita juga bisa menanyakan ke kita. Seperti itu teman-teman sekalian, penjelasan mengenai dimensi. Saya kira cukup untuk Applicom untuk modul 4 ini ya, penjelasan mengenai layer dan dimensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.